Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Malam hari, tengah malam, hari Rabu tanggal 5 Februari bertepatan dengan Ciagwe Cepek. Kami di rumah di Pondok Indah melaksanakan upacara Keng Tikong atau Pai Tikong, yaitu persembahyangan pada Dewa Sakra, Raja para Dewa yang menguasai alam surga Tawatingsa. Upacara ini diadakan dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Ini kebiasaan orang-orang Tionghoa, terutama yang Hokkien, yang dari provinsi Hokkien dan Taiwan. Mereka melaksanakan upacara sembahyang ini tengah malam pada menjelang masuknya tanggal Ciagwe Cekau, yaitu tanggal 9 bulan pertama tahun Imlek. Jadi dalam rangka Tahun Baru Imlek tahun ini, kami sekeluarga melaksanakannya di rumah sebagai ungkapan rasa syukur, ya, segalanya berjalan dengan baik dan lancar, sehat-sehat, dengan ringan. Kemudian juga mensyukuri kelahiran cucu kedua dari anak pertama atau putri pertama yang lahir dengan selamat, sehat, dan bertumbuh dengan baik, yaitu cucu kedua saya, Jayasena Wardanali di Jensen atau di Kianseng. Nah, malam hari ini kami mengadakan upacara sembahyang di tengah keheningan malam di Komplek Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Ganting Paragadang, Padang Timur, Kota Padang. Biasanya kami belum pernah mengadakan upacara ini karena memang persiapannya agak rumit dan sudah lama kami tidak pernah mengadakannya. Dulu waktu saya masih kecil, masih remaja, di rumah kakek saya itu setiap tahun melaksanakan upacara sembahyang ini. Oleh sebab itu saya bertekad untuk mengadakan sembahyang ini seperti yang pernah diadakan oleh keluarga kakek saya waktu masih tinggal di Tanah Kongsi, yaitu sentralnya Chinatown di Kota Padang. Memang lebih lengkap, ya, memang ini yang saya katakan agak rumit, banyak persembahan, persiapan yang harus diadakan karena memang ya lengkap lah gitu. Buah-buahannya, sesajiannya, bunga-bungaannya, dan lain sebagainya. Namun karena sudah bertekad, kami tetap melaksanakannya. Dan tentu saja ini berpadu dengan ajaran Buddha yang menjadi panutan kami semua sekeluarga. Jadi bunga-bunganya tetap mengikuti tradisi. Selain bunga-bunga aneka warna, juga ada daun bambu Cina, kalau orang Padang bilang bambu Cina. Kemudian juga ada satu bunga yang kalau disebut memang agak ngeri, yaitu bunga kuku setan. Tapi sebenarnya bukan setannya, tetapi warna bunga ini merah dan memang tumbuhnya liar di semak-semak. Dan ini yang sulit dicari. Akhirnya sudah dicari kemana-mana. Kami hanya menemukan 2 tangkai bunga kuku setan ini. Nah, inilah sesajian yang dipersiapkan. Jarang lagi orang mengadakan seperti ini, yaitu ada 6 jenis makanan kering, yaitu pucuk tauki, kemudian juga moko, ya, nyoko, kemudian laksa, dan kemudian juga bokni, kemudian juga miswa, dan kimcan. Kimcan ini adalah sayuran yang dibuat dari kembang sedap malam yang diawetkan atau dikeringkan. Nah, inilah kami siapkan, dan setiap sesajian ini dipasangi bunga berwarna merah. Dan kebetulan di Bursa Wihara ada menjual kuntum-kuntum bunga mewah ini yang saya gunakan untuk menghias. Dan ini adalah tebu, ciri-ciri khas orang Hokkien mengadakan upacara Keng Tikong ini, karena dulu katanya nenek moyang orang Hokkien diselamatkan oleh
hutan tebu pada waktu diserbu oleh bangsa Manchuria. Kemudian juga tidak lupa kue keranjang atau kue bakul, kemudian juga jeruk Bali, ada huat kue, dan kemudian ada 5 jenis yang sebenarnya hampir sama, yang orang biasa sebut kalau ulang tahun itu kue ku, kue kura-kura. Namun kali ini ada 3 bentuknya. Ya, bentuknya ada yang seperti kura-kura, kue ku itu sebenarnya lambang shou, panjang umur. Kemudian ada yang seperti onde, 4 buah onde yang ditumpuk, itu adalah lambang dari Fu Lu Shou. Jadi Fu Lu Shou rezeki, kemudian kesejahteraan, diartikan punya keturunan, dan kemudian juga ku itu adalah kura-kura. Jadi ini ada 3 jenis. Ada orang Padang bilang kue kepeng itu adalah lambang dari hoki, rezeki. Kemudian ada kue onde, itu adalah lu, ya. Kemudian yang kue ku sendiri adalah shou. Kemudian ada nenas, ya. Dan tidak lupa, ini memang agak susah saya cari, yaitu orang Padang bilang cenap. Cenap ini untuk menancapkan 3 jenis manisan Tiongkok, yaitu ada jeruk, ada orang bilang pembue, dan tangkwa. Tangkwa ini dibuat dari labu ya, kundu dari kundu, kemudian diawetkan, dimaniskan. Nah, ini memang agak susah cari cenap ini. Akhirnya saya temukan, saya pinjam untuk upacara sembahyang Keng Tikong ini. Nah, ini tidak lupa pohon tebu yang diletakkan kiri kanan dan dikasih hiasan, semacam hiasan berwarna kuning yang digantungkan. Nah, bagian depannya tokwinya, kain meja sembayangnya itu bertulisan Pokwang Pucau, yaitu lambang dari Buddhis. Dan kemudian bagian belakangnya ini adalah bernafaskan Taoisme, itu dengan Paksien 8 dewa. Nah, ini waktu kami mulai melakukan upacara sembahyang, diawali dengan saya sebagai kepala keluarga, suami istri, melaksanakan upacara sembahyang. Pas jam tengah malam, jam 12 lewat kira-kira 1 menit, ya, setelah lilin dihidupkan oleh mantu saya. Kemudian kami sembahyang dan kemudian menuangkan teh yang memang sudah disiapkan dan pai kui. Nah, dalam upacara Keng Tikong ini biasanya pai kui-nya namaskaranya tetap 3 kali, tetapi 4 kali ulang, jadi totalnya 12 kali. Nah, inilah yang kami lakukan untuk melestarikan tradisi dan budaya Tionghoa. Jadi tujuan tayangan ini adalah untuk berbagi. Ya, memang kita tahu bahwa dalam tradisi orang Tionghoa ini bermacam-macam, karena orang Tionghoa yang hidup di perantauan di Indonesia ini beragam. Ada Hokkien, ada Hakka atau Ke, ada Teochew, ada Kwangtung atau Kungfu, ada Hainan, Hailam, dan lain sebagainya. Tentu saja ada perubahan-perubahannya. Kalau ada yang sama, itulah namanya ikatan, karena sama-sama berasal dari Tiongkok. Kemudian mana yang baik? Ya, suku-suku bangsa berasal dari Tiongkok ini saling mencontoh, saling meniru, dan tidak ada salahnya. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa orang Hokkien menggunakan tebu, ya, sebagai ungkapan diselamatkan oleh batang tebu, kemudian orang Hokkien, orang Kwangtung, orang Ke atau Hakka juga menggunakan, tidak ada salahnya. Nah, ini mantu saya dan anak saya yang perempuan yang paling tua, yang baru saja melahirkan, melakukan upacara sembahyang. Jadi saya memakai dupa yang berwarna kim, berwarna emas, dan anak saya dan mantu saya menggunakan dupa besar yang berwarna merah. Nah, inilah upacara sembahyangnya. Memang ditata dengan demikian rupa, yaitu bersih, rapi, dan ini sebagai percontohan bagi orang-orang Tionghoa yang lain. Ya,
ini melaksanakan upacara Keng Tikong atau Pai Tikong ini. Ini adalah anak saya yang paling kecil, yang belum nikah, sedangkan yang satu lagi yang laki-laki yang sudah nikah tidak sempat datang karena sudah diadakan malam hari lewat dari jam 12 malam. Nah, inilah bisa disaksikan bagaimana upacara sembahyang ini diadakan, ya, dan diiringi dengan musik gambang Tionghoa Padang. Nah, musik ini saya tidak mengenal di daerah lain. Kalau gambang banyak di Semarang ada, di mana-mana ada, tapi musik yang ada trompet ini memang agak langka. Dan ini pun saya cari musik ini dengan susah payah. Akhirnya ketemu di YouTube dan saya rekam untuk mengiringi upacara sembahyang ini. Nah, inilah To'i bagian depannya, Pokwang Pucau. Semoga cahaya Buddha menyinari seluruh alam semesta. Ini adalah melambangkan kami orang Buddhis, orang beragama Buddha yang selalu berharapkan agar sinar terang Buddha menerangi kehidupan kami dan menerangi juga semua makhluk di alam semesta. Dan tadi bagian belakangnya adalah Pak Sien. Itu adalah lambang dari agama Taoisme, ajaran Taoisme. Taoisme mengajarkan memuja banyak dewa. Jadi sebenarnya agak keliru juga kalau mengatakan bahwa Pak Sien ini berasal dari ajaran Konghucu, karena pengetahuan saya, Konghucu tidak ada mengajarkan pemujaan terhadap dewa. Beliau hanya mengajarkan budi pekerti, moralitas, bagaimana orang hidup dapat nyaman, tenang, saling menghormati, saling menghargai yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itulah yang diajarkan oleh Konghucu. Semuanya menjalankan perannya dengan baik. Orang tua menjalankan peran dengan baik, anak pun berbakti dengan baik kepada orang tua, raja atau pemerintah berlaku adil kepada rakyatnya, dan rakyat pun patuh kepada pemerintahnya. Inilah sebenarnya inti dari ajaran Konghucu. Nah, ini adalah gambar Pak Sien yang saya katakan tadi, 8 dewa. Ya, 8 dewa itu adalah sebenarnya dari Taoisme. Nah, inilah yang saya maksud dengan akulturasi. Kami sebagai seorang Buddhis, apalagi saya seorang pandita Buddha yang senior, tapi saya tidak meninggalkan sama sekali tradisi dan budaya Tionghoa yang baik. Bahkan tetap mempertahankannya, melestarikannya, dan kemudian berbagi pada orang-orang yang ingin mengetahuinya. Buah-buahannya pun aneka jenis, dan kemudian juga ada nas. Nas ini katanya lambang dari onglai topi mahkota raja, kira-kira begitu, mahkota atau payungnya raja. Nah, inilah suasana rumah ketika sembahyang dilakukan. Semua lampu-lampu yang ada di rumah harus dihidupkan. Ini mungkin maksudnya supaya rumah bersinar terang, ya, dan sebagaimana biasa juga menerangi, ya, rezeki, peruntungan baik kita sepanjang tahun ular kayu ini. Ini adalah patung Fuluso, yang tengah itu adalah dewa rezeki katanya. Kemudian yang pegang anak yang gundul itu adalah lambang panjang usia, ya. Kemudian yang satu lagi adalah lambang kesejahteraan, ya. Jadi Fu Lukso. Nah, itu. Dan memang hiasan-hiasan Imlek belum kami buka karena kelazimannya hiasan-hiasan ini baru dilepas ketika selesai perayaan Cap Gome, yaitu hari ke-15 setelah perayaan tahun baru Imlek. Kue-kue pun demikian, ada beberapa macam. Selain kue tadi yang saya sebut, kueku ada 3 macam, juga ada kue-kue lain. Dan tidak ada sama sekali yang mengandung daging. Ini ajaran dari kakek saya. Memang ada juga orang yang sembahyang Keng Tikong ini katanya lengkap kalau ada babi bulat, kambing bulat. Jadi 1 ekor babi utuh, 1 ekor kambing utuh diletakkan di sisi kiri dan kanan dari meja sembahyang. Kemudian dikasih hewan yang sudah meninggal ini, yang sudah
dipotong ini, sudah disembelih ini, di mulutnya diletakkan limau manis kalau orang Padang. Tapi kami tidak melakukannya karena kakek saya mengatakan bahwa ketika kita keng tikong atau pai tikong ini harus bersih jasmani, bersih rohani, bersih hatinya. Jadi dilarang membunuh. Dan seharian ini memang kami vegetarian, ya, tidak makan daging, apalagi menyembelih. Nah, tentu saja ini tidak sesuai. Jadi bagaimanapun juga apa yang diwariskan oleh kakek saya sebagai leluhur saya tentu harus saya praktekkan, ya, tidak dilanggar. Jadi vegetarian, kemudian bersih diri, ya, mandi air kembang dan lain sebagainya. Ini saya laksanakan karena tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Buddha, bahkan sejalan. Nah, inilah sebenarnya cara kita menganut agama Buddha. Ya, jangan semua tradisi ditinggalkan, tetapi kita padukan. Karena sejak dulu nenek moyang kita itu sudah mengalkulturasikan ajaran Buddha yang berasal dari India dengan tradisi dan budaya Tiongkok yang sangat tinggi. Nah, inilah upacara sembahyang yang dilakukan, dan penataan meja ini juga beragam-ragam. Nah, tapi saya kembali mengikuti petunjuk dari kakek saya yang mengajarkan, karena beliau berasal dari Tiongkok, jadi langsung datang dari Tiongkok. Tentu saya menganggap kakek saya ini mengerti mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Nah, inilah upacara sembahyangnya, dan ini diulangi lagi. Nah, ini hasil setting dari anak saya. Nah, dengan musik yang berbeda, ada lagu Hokkien, dan mungkin lagu ini ada maknanya bagi yang mengerti. Ya, pai tikong bu kopi, pai tikong bu hoki. Sembahyang Tuhan ada kopi, ada perlindungan, dan sembahyang Tuhan bu hoki, ada rezeki. Nah, kira-kira itu artinya. Saya memang tidak selalu menguasai bahasa Hokkien, tapi sedikit-sedikit, ya, tampok-tampok bisalah tahu, ya. Nah, ini diulangi lagi upacara sembahyangnya dari hasil syuting dan editing dari putri saya, yang lebih jago dalam hal syuting video ini. Nah, inilah upacara sembahyangnya, dan upacara sembahyang ini berlangsung cukup lama. Kami menunggu sampai 1 jam lebih, jadi kira-kira jam setengah 2 baru sembahyang ini diakhiri. Jadi sekali lagi tujuan saya adalah untuk berbagi agar kita semua orang-orang Tionghoa bisa melestarikan budaya dan tradisi Tionghoa yang baik. Dan bagi orang-orang yang bukan orang Tionghoa, ini juga bermanfaat agar mereka mengerti, ya, tidak mengejek, tidak melecehkan apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa di dalam perayaan Tahun Baru Imlek maupun perayaan-perayaan lainnya yang akan saya usahakan untuk men-share-nya di kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi ini sekali lagi diulang apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita bisa lihat juga nih cucu saya yang paling lucu yang baru lahir, yaitu Jayasena Wardhanali, ya. Karena kita mensyukuri atas kelahirannya dengan selamat dan sehat, dan mamanya juga sehat, maka dia diikutkan sembahyang juga. Nah, ini ketika setelah 1,5 jam kami sembahyang, kami ikut juga tradisi membakar toa kincoa, jadi kertas emas yang ukuran besar. Ya, ini sebagai pengikut tradisi saja. Dan kemudian juga tenglong di tebu ini, hiasan di tebu ini dilepas, kemudian juga ikut dibakar. Dan terakhir pohon tebu yang dipasang di kiri kanan meja sembahyang ini dilepas, kemudian daunnya dipotong, ya, dan kemudian juga ikut dibakar. Tanda sebagai upacara keng tikong atau pai tikong ini sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan selamat. Dan kue-kue sajian ini bisa diambil untuk dimakan karena masih bersih, ya.
Kemudian tebunya juga, kalau saya tebunya minta tolong digiling dengan orang penjual air tebu, dan juga air tebunya diminum tentu saja. Nah, ini ketika sembahyang sudah usai, ya semuanya sudah berakhir, barang-barang sudah dibawa semua, masukkan ke dalam rumah, dan berakhirlah sembahyang ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kami share ini bermanfaat bagi yang mau mengetahui, terutama orang-orang Tionghoa, dan terutama lagi orang Tionghoa yang beragama Buddha yang mau melaksanakan tradisi ini. Tentu saja bagi mereka yang tidak beragama Buddha, tentu upacara sembahyang ini akan banyak pertimbangan untuk mengadakan. Walaupun hati mungkin mau mengadakan, jangan-jangan ini dilarang oleh agama, atau mungkin saja agama tidak melarang, tapi tokoh agamanya yang melarang. Nah, tentu saja ini banyak pertimbangan. Tapi karena di dalam agama Buddha ini tidak dilarang, bahkan banyak juga wira-wira yang melaksanakan, maka saya berbagi video ini agar tidak ada keraguan, karena tidak ada yang dilanggar dalam ajaran Buddha dengan upacara ini. Ya. Ken Tikong atau Tikong ini dalam agama Buddha juga diakui, yaitu Maharaja Dewa Sakra yang menguasai alam Tawatingsa. Dan mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pengertian sembahyang Tuhan di sini bukan berarti Sang Hyang Adi Buddha, tetapi adalah Maharaja Dewa Sakra, yaitu penguasa alam Tawatingsa. Dan di dalam agama Buddha, Buddha mengatakan menghormati yang pantas dihormati adalah berkah. Dan ini beliau adalah, Tian Kong ini adalah pantas kita hormati sebagai Maharaja Dewa di alam Tawatingsa. Oh ya, tadi lupa saya jelaskan bahwa Tian Kong ini lazim juga disebut sebagai Yu Huang Shangti, atau dalam bahasa Hokkien Gyo Hong Siang Te, Yu Huang Tati atau Gyo Hong Tai Te. Berikut adalah tayangan gambar atau image dari Yu Huang Shangti dalam versi Chinese-nya, dan kemudian juga saya dapatkan dari YouTube gambar dari Maharaja Dewa Sakra dalam versi Hindu dan Buddhis. Demikianlah, semoga bermanfaat, semoga penuh berkah berlimpah bagi kita semua di dalam memasuki tahun ular kayu yang baru saja kita jelang ini. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.